Yang terhormat Bapak Salahuddin ST selaku mentor dan atasan. Yang terhormat Ibu Angelia Agustin Erlani SHMAP selaku coach. Saya Latsa Nurul Izadi SPC, NIM 19961012019022007, asal instansi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musirawas Utara. Saya merupakan peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 5 dengan nomor absen 30 di UPT Diklat Lubuk Linggau. Berikut adalah presentasi hasil kegiatan aktualisasi saya. Laporan aktualisasi pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 oleh Nurul Izati SPC. Tema yang diangkat yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pengarsipan data melalui metode digitalisasi e-arsip di bidang kawasan pemukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musirawas Utara. Berikut biodata singkat. Untuk foto instansi Dinas Perkim adalah sebagai berikut. Untuk latar belakang, saya menggunakan beberapa undang-undang yaitu Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Perkala Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Kegiatan ini dilakukan di bidang kawasan pemukiman Dinas Perkim, di mana bidang tersebut melakukan beberapa kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan, di mana setiap kegiatan tersebut terdapat beberapa dokumen penting. Oleh karena itu, menjadi hal yang menarik ketika mengangkat isu mengenai peningkatan efektivitas dan efisiensi pengarsipan data melalui metode digitalisasi e-arsip. Untuk visi, yaitu terwujudnya Kabupaten Musirawas Utara yang makmur, aman, cerdas, dan bermartabat. Untuk misi ada 8, Dinas Perkim berkontribusi di misi ketiga, yaitu mewujudkan infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas. Untuk pelaksanaan aktualisasi ada 5 kegiatan. Pertama, persiapan. Kedua, menyiapkan alat dan bahan. 3, mempersiapkan perangkat sistem e-arsip. 4, proses digitalisasi atau scanning. 5, evaluasi. Kegiatan pertama, persiapan. Tahapannya ialah konsultasi dan koordinasi dengan coach dan mentor dalam mengidentifikasi isu, meminta izin atasan, membuat rancangan atau rencana program selama 1 bulan, konsultasi dengan mentor dan coach, dan melakukan seminar rancangan aktualisasi. Keterkaitan substansi mata pelatihan nilai aneka, akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab keseimbangan, nasionalisme, sila keempat, etika publik, sopan santun, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, komitmen mutu, efisiensi, tanggung jawab, anti korupsi, peduli, jujur. Peran ASN dalam NKRI, ada manajemen ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, dan kewajiban ASN, WOG ada asas legalitas dan asas keterbukaan koordinasi, dan pelayanan publik ada responsif. Tanpa nilai tersebut, maka tidak akan ada kepekaan dalam memilih isu dan akan ada tumpang tindih peran oleh coach, mentor, dan penulis. Untuk evidence-nya, ada list identifikasi isu, surat persetujuan atasan, bimbingan coach online, bimbingan mentor online, dan saat melakukan seminar rancangan. Kegiatan 2, menyiapkan alat dan bahan. Menyiapkan alat seperti perangkat komputer, laptop, scanner, menyiapkan tempat khusus untuk arsip, mengumpulkan arsip yang akan dibuat sistem digitalisasi, memisahkan arsip berdasarkan jenis surat, mengurutkan arsip berdasarkan tanggal, dan mencocokkan arsip fisik dengan catatan yang ada di buku arsip. Keterkaitan substansi mata pelatihan, nilai aneka, akuntabilitas, kejelasan, nasionalisme, nilai rela berkorban, mendahulukan kepentingan umum, etika publik, cermat, cepat, tepat, dan akurat, komitmen mutu, efektivitas, efisiensi, berorientasi pada mutu, anti korupsi, mandiri, dan sederhana. Peran ASN dalam NKRI, manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik, yaitu nilai mudah dan murah. Tanpa penerapan nilai tersebut, maka persiapan tidak akan berjalan maksimal dan akan buruk, yang akan mempengaruhi kegiatan selanjutnya. Akan ada banyak keterbatasan yang dijadikan alasan. Evidence kegiatan kedua, ada foto tentang persiapan laptop, scanner, dan dokumen, saat mengumpulkan, memisahkan, menyusun dokumen, dan saat dokumen sudah terpisah dan mencocokkannya dengan catatan. Kegiatan ketiga, mempersiapkan perangkat sistem e-arsip. Tahapan membuat konsep atau rancangan sistem e-arsip, konsultasi dan koordinasi dengan rekan kerja yang lebih memahami komputer, memutuskan konsep sistem e-arsip yang efektif dan efisien, melakukan uji coba sistem e-arsip yang telah dibuat. Keterkaitan mata pelatihan, akuntabilitas, integritas, nasionalisme, sila kedua dan keempat, etika publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama,
Komitmen mutu ada inovatif, kreatif, anti korupsi, ada kerja keras dan berani. Untuk peran ASN dalam NKRI ada manajemen ASN, wall of government dengan asas efektivitas dan efisiensi, dan pelayan publik dengan efektif dan efisien. Tanpa nilai tersebut, maka akan ada ketakutan dalam mengemukakan gagasan dan terobosan baru terkait sistem pengarsipan. Untuk evidence di kegiatan ketiga, ada screenshot dari sistem e-arsip menggunakan Excel yang telah dibuat. Kegiatan keempat adalah proses digitalisasi scanning. Tahapan men-scan semua surat yang akan diarsipkan dan mengelompokkan berdasarkan jenis dan tanggal surat, mulai melakukan penginputan ke dalam Excel dalam bentuk kolom, mengupload dan membuat link dari Excel yang menghubungkan dengan hasil scanning surat, melanjutkan proses pengarsipan terhadap data yang baru masuk. Untuk keterkaitan substansi, ada nilai aneka akuntabilitas dengan nilai konsistensi, nasionalisme adil dan non-diskriminasi, etika publik menjaga rahasia, komitmen mutu efektivitas efisiensi, anti korupsi kerja keras adil. Manajemen ASN, peran ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, bekerja dengan cermat dan disiplin, WOG ada asas proporsional dan integrasi, dan pelayanan publik ada berkeadilan. Tanpa penerapan nilai tersebut, dokumen yang di-scanning tidak akan menyeluruh tergantung kepada konflik kepentingan, membeda-bedakan dokumen berdasarkan kepentingan kelompok tertentu. Dokumen yang di-scanning bisa saja disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Untuk evidence-nya, ada foto saat melakukan scanning arsip dan saat menyatukan arsip yang telah di-scanning. Ini saat proses scanning arsip dan proses scanning arsip menggunakan printer scan. Kegiatan terakhir evaluasi, mengecek kembali dan memastikan apakah semua arsip telah di-scan, meng-cross-check ulang apakah arsip telah sesuai pengelompokannya berdasarkan jenis dan urutan sesuai tanggal, membandingkan dan menganalisis sistem arsip lama dengan yang baru, dan membuat laporan akhir kegiatan. Keterkaitan dengan mata pelatihan ada akuntabilitas dengan nilai transparansi, nasionalisme nilai keadilan, etika publik taat aturan, komitmen mutu efektivitas inovasi, anti korupsi, disiplin tanggung jawab. Untuk peran ASN dalam NKRI ada manajemen ASN, peran ASN sebagai pelaksana kebijakan, kewajiban ASN menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, wall of government ada asas akuntabilitas dan sinkronasi, dan pelayanan publik ada nilai akuntabel. Dampak negatif apabila nilai tidak diterapkan, maka tidak ada keinginan untuk meninjau kembali dan memperbaiki kesalahan, tidak ada rasa tanggung jawab dalam melaporkan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk evidence-nya, ada berupa screenshot hasil arsip dalam bentuk file digital folder, e-arsip yang telah selesai diinput di dalam sistem e-arsip Excel, dan laporan kegiatan aktualisasi yang telah dilaksanakan dan dokumentasi saat pembuatan bahan presentasi laporan akhir. Kendala dan solusi. Sulit dalam menentukan isu permasalahan karena tugas dan fungsi tidak sesuai SK, konsultasi dengan mentor dan juga coach. Sulit dalam mengumpulkan arsip-arsip lama, meminta informasi dari pegawai yang lebih dahulu, kurang memadainya alat kantor, menggunakan alat pribadi dan bekerja secara mandiri, kurangnya kemampuan dalam hal sistem komputer, meminta bimbingan dari rekan kerja yang lebih memahami. Selanjutnya, banyaknya jumlah data yang harus diarsipkan, membagi terlebih dahulu data dan membuat deadline-nya. Proses evaluasi dan penulisan tidak bisa dilakukan sendirian, meminta kritik dan saran dari mentor dan juga coach. Terjadinya pandemi COVID-19 mengakibatkan instansi memberlakukan work from home, berkonsultasi dengan mentor dan coach, menyesuaikan kembali jadwal dengan jadwal piket kantor, dan melakukan proses scanning di rumah selama masa WFH. Kesimpulan yang dapat diambil, sistem pengarsipan data dengan menggunakan metode digitalisasi e-arsip merupakan suatu sistem yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyimpanan arsip, mengurangi kehilangan atau kerusakan dokumen. Rekomendasi yang dapat diberikan, e-arsip diterapkan menyeluruh, meningkatkan aset dinas, mengembangkan aplikasi, menunjuk penanggung jawab khusus arsip, mengadakan sosialisasi dan pelatihan arsip. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Presentasi dari hasil kegiatan aktualisasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum